Halo guys, dalam video kali ini kita akan membahas contoh latihan soal yang kedua. Ini berkaitan dengan percepatan dan tegangan tali pada sistem katrol yang ini pada bidang datar ya. Oke, langsung aja. Di sini ada dua benda P dan Q. Masanya adalah 20 kg dan 5 kg. Kemudian berada di atas meja yang licin. Nah, untuk benda P sendiri dari soalnya dia ditarik dengan gaya F. F-nya 50 Newton ya, yang membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu horizontal. Ya, jadi kalau ini misalnya tidak ada gaya F, ya artinya hanya ada benda P dan Q gitu aja, maka ini kan udah pasti nanti sistemnya akan bergerak turun ya. Kenapa? Karena mejanya licin juga. Nggak mungkin kan bendanya naik gini ya kalau nggak ada yang narik. Nah, tapi karena di sini ada gaya F, maka kita belum tahu nih, kira-kira bendanya naik apa turun. Maka yang kita lakukan, kita buat aja dulu lintasan geraknya ya. Lintasan geraknya seperti ini. Oke, kan bendanya nggak mungkin lurus ke sana nih. Ya, jadi kita buat lintasan geraknya. Ini ya. Kayak gitu. Jadi lintasan geraknya kurang lebih seperti ini ya. Dimana benda P itu akan ke kiri kanan, benda Q akan ke atas bawah. Itu prediksinya. Oke, nah kemudian seperti permintaan soalnya, ya jadi langsung aja kita cari atau kita gambarkan dulu diagram gayanya ya. Oke, kita mulai dari gaya yang paling awal yaitu gaya berat. Oke, di sini ada W. Kita kasih nama di sini WP karena benda P, kemudian pada benda Q kita kasih nama WQ. Kemudian karena benda P ini menempel di permukaan meja, maka akan ada gaya normal. Ya, maaf ya agak lurus ya, NP. Kemudian ada juga gaya tegangan tali. Ya, di sini tegangan tali. Oke. Nah, kemudian karena mejanya licin berarti gak ada gaya gesek, jadi kita nggak perlu gambar gaya gesek. Nah, kalau kamu lihat, ya ini semuanya ini sudah berada pada sumbu yang sebenarnya, sebaiknya gitu ya. Tapi kalau kamu lihat di sini, ya gaya F itu masih tidak berada pada lintasan yang tidak berada pada sumbu yang baik, maka kita akan menguraikannya kepada sumbu sesuai dengan lintasan ya, sumbu X dan sumbu Y. Oke. Maaf ini jelek banget tadi ya. Nah, kurang lebih gini lah ya, FY ini FX kayak gitu. Oke, maka mungkin langkah pertama yang harus kita lakukan adalah cari dulu FY FX-nya ya. Kayak gitu. Oke, karena dia berkaitan dengan komponen gaya. Oke, langsung aja. Ya, ini nanti yang masih bingung sin kostan ya, dipelajari lagi. FY ini langsung aja pakai F kali sin 37. Bu, kenapa pakai sin 37? Karena bagi 37, FY ini adalah sisi depan. Ingat, sin itu adalah depan per miring. Kayak gitu, oke. Maka langsung FY ini sama dengan F-nya 50. Sin 37 adalah 3/5 atau 0,6. Maka FY itu nilainya adalah 30 Newton. Gitu ya. Nah, kemudian kita cari Fx. Fx itu sama dengan F kali cos 37. Kenapa Fx pakai cos, nggak pakai sin? Karena bagi sudut 37, Fx ini adalah sisi samping. Ingat, cos itu adalah samping per miring. Ya, nanti dijabarin sendiri ya. Kemudian ini jadinya Fx ini sama dengan 50 kali cos 37 itu adalah 0,8. Maka Fx-nya itu sama dengan 40 Newton. Oke, jadi komponen gayanya kita udah dapat ya. Di sini saya tulisin aja dulu. Ini Fx-nya ini sama dengan 40N. Ini FY-nya itu sama dengan 30N. Kayak gitu, oke. Nah, langkah selanjutnya yang paling dasar juga, teman-teman harus mencari gaya berat setiap benda ya. Cari WP dan WQ. Ini penting banget nih. Nanti nggak perlu cari-cari lagi tiba-tiba ya. WP langsung aja, rumusnya M kali G, berarti MP kali G. WP sama dengan 20 kali 10 ya. Oh ya, untuk G-nya kita selalu pakai 10 ya untuk hitungan biar bagus angkanya. Kecuali diminta yang 9,8. Oke, nah ini langsung aja 200 Newton. Kemudian kita cari WQ.
Ya, WQ-nya berarti MQ kali G. WQ ini sama dengan 5 kali 10 ya. Jadinya 50 Newton. Kayak gitu. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya, sebenarnya kalau misalnya mejanya kasar, ya kalau mejanya kasar, teman-teman harus cari gaya normal. Oke, kenapa? Karena gaya normal kan dipakai untuk gaya gesek. Tapi karena licin, teman-teman nggak perlu sih cari gaya normalnya. Tapi kita coba cari aja ya. Oke, nah kalau kamu lihat cara cari gaya normal NP, dia kan hanya ada di benda P, berarti lihat benda P aja ya. Lihat P, ini saya gambarkan terpisah gini. Oke. Nah, kemudian di sini kan ada tegangan tali gitu ya. Kemudian di sini ada WP, di sini ada NP, kemudian di sini ada Fx, ada Fy. Nah, yang mau kita cari kan NP ya. Ini kan dia berada pada sumbu Y. Maka yang kita analisis gaya-gaya pada sumbu Y aja. Nah, tapi lihat, yang menempel pada benda P itu tidak hanya NP dan WP, tapi juga ada Fy dan Fx. Tapi yang kita cari hanya yang di sumbu Y aja. Begitu, maka kita langsung buat ini karena di sumbu X ya, jadinya langsung sumbu Y, sorry, sigma Fy ini sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ini anggapannya bahwa bendanya tidak bergerak naik turun ya. Jadi langsung aja, kalau tandanya panahnya ke atas ini plus ya, ke bawah ini min. Maka persamaannya bisa kita tuliskan menjadi ini ya, Fy plus NP min WP ini sama dengan 0. Oke, untuk mengecek kemarin bendanya ini bergerak naik turun ke atas atau enggak, ini sudah ada, sudah pernah saya jelaskan ya dulu ya. Jadi ingat lagi. Oke, jadi langsung aja masukin nilai Fy-nya tadi adalah 30 ya. Dari sini. Oke, 30 ditambah NP-nya ini yang kita cari, min WP-nya adalah 200 ya, sama dengan 0. Maka NP ini kalau kamu cari itu adalah 170 Newton. Ya, walaupun ini nggak dipakai, nggak apa-apa, ini kita coba latihan lagi ya buat mencari gaya normal. Kayak gitu. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita langsung aja mencari percepatan dan tegangan tali sistem. Kayak gitu, oke? Ini saya hapus saja ya biar singkat. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita langsung cari A dan T. Oke, langkah pertama sebenarnya teman-teman harus bisa analisis dulu kira-kira arah geraknya kemana. Oke. Nah, untuk melihat itu, maka di sini ini saya coba hapus dulu ya. Ini. Oke. Nah, kalau kamu lihat ya di arah lintasan gerak ini, seperti warna merah ya. Di arah lintasan gerak ini, gaya apa saja sih yang mempengaruhi pergerakannya? Ya gitu. Karena kan dia bergeraknya di arah ini ya. Di arah yang kuning ini. Oke, maka gaya-gaya yang mempengaruhi apa sih yang tarik-tarikan? Satu tarik ke kiri, satu tarik ke bawah, apa? Kamu lihat di sini. Ya, itu ada Fx dan ada, kayaknya saya salah pilih warna ya, merah. Wah, saya coba cari biru. Ini aja deh, abu-abu ya. Nah, nih. Jadi yang tarik-menarik itu adalah Fx dan WQ kan gitu. Oke, nah ini WQ-nya itu nilainya tadi ini ya 50 Newton gitu. Jadi sebenarnya teman-teman udah bisa prediksi nih, kalau 40 tarik ke kiri, 50 tarik ke bawah, mana yang menang ya? Jawabannya kan 50 ya. Jadi ini udah pasti banget kita bisa prediksi kalau arah geraknya ke bawah kayak gitu. Jadi jangan sampai salah. Nah, tapi apa yang terjadi kalau misal
kita salah prediksi. Kita prediksi kalau gerak bendanya seperti ini. Oke, jadi kita coba salah prediksi ya. Apa yang terjadi? Sekarang kita coba. Ini saya coba gambarkan ulang dulu ya. Oke, sambil menunggu boleh ngopi dulu. Oke, ini saya gambar yang sederhananya aja ya. Oke. Ya, di sini ada tegangan tali ya. Ini ada tegangan tali. Kemudian di sini ada WP. Ini ada WQ. Ini ada NP. Di sini ada FX. Kemudian di sini ada FY. Oke. Nah, sekarang kita mencoba pura-pura agak tahu ya. Kita anggap bahwa arah geraknya itu ke sana. Oke. Begitu. Jadi gaya-gaya yang searah dengan arah gerak akan bertanda positif. Kayak gitu. Jadi kita lihat nih FX. FX kan ke kiri, arah geraknya kan di sini berarti dia ke kiri gitu ya. Maka FX-nya bernilai positif. Kayak gitu. Oke. Kemudian yang sumbu Y kita biarin aja. Ya, ini tegangan tali ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Yang ke kanan berarti negatif karena berlawanan dengan prediksi kita. Kemudian yang ini ke kiri berarti bertanda positif. Oke, kemudian di sini juga ada tegangan tali yang ke bawah dan ke atas. Yang ke bawah ini berarti negatif, yang ke atas ini berarti positif. WQ ini berarti bertanda negatif ya. Begitu. Nah, saya langsung pakai cara yang analisis benda satu persatu ya. Saya analisis P. Oke, jadi kalau digambarin sekilas kayak gini. Di sini ada Fx, ini positif ya, karena searah. Kemudian tegangan tali yang kita pakai hanya yang paling dekat dengan benda, yang ke kanan, ini bertanda negatif. Kayak gitu. Kemudian di sini ada WP, di sini ada NP, di sini ada FY ya. Nah, yang kita pakai hanya yang ada di lintasan gerak aja, karena kita mau nyari tegangan tali dan percepatan ya. Jadi langsung kita menggunakan sigma Fxp ini sama dengan M kali A. Oke, karena kita analisis benda P, maka masanya juga massa P ya. Ya gitu. Jadi langsung aja ini saya tulis di sini caranya. Fx-nya berarti plus ya. Fx min T ini sama dengan MP dikali A. Oke, Fx-nya tadi kita udah dapat nilainya adalah 40. T-nya belum tahu. MP-nya adalah 20 ya. 20. Jadi ini persamaan yang pertama kita buat menjadi T ini sama dengan 40 min 2A. T sama dengan 40 min 2A. Ini adalah bentuk persamaan yang pertama. Kayak gitu. Oke, nah sekarang kita analisis benda Q ya. Jadi saya coba pakai yang warna hijau aja ya, biar nggak usah deh aja. Galau ya ini ya. Oke, saya langsung gambar benda Q-nya seperti ini. Ini ada WQ, kemudian ini ada T. Kayak gitu ya. WQ-nya tadi kita ambilnya negatif ya. T-nya ini positif. Oke, maka kita langsung buat ini sigma F ini sama dengan MA ya, karena benda Q berarti MQ kali A. Oke, berarti ini tulisnya T-nya positif min WQ ini sama dengan MQ kali A ya. Maka T min WQ-nya tadi kita udah dapat 50 Newton. 50 sama dengan 5 kali A ya. Massa Q-nya 5. Maka dapat T ini sama dengan 50 tambah 5A. Oke, ini adalah persamaan yang kedua. Oke, nah sekarang persamaan pertama dan kedua saya gunakan metode eliminasi ya. Jadi saya tuliskan
Ini T sama dengan 40 min 2A. Ini untuk persamaan yang pertama. Oke, persamaan kedua saya tulisin di bawahnya. T sama dengan 50 plus 5A ya. Ingat variabelnya di sini ada tegangan tali, ada juga A. Tergantung nih teman-teman mau nyari apa. Mau nyari A dulu berarti hilangkan T, mau nyari T dulu berarti hilangkan A. Kalau saya sih karena kebetulan ya di sini koefisien T-nya udah sama-sama 1, jadi saya hilangkan T, saya kurangi. Ya, T min T ini kan jadinya 0. Kemudian 40 kurang 50 ini jadinya min 10. 2A min 5A. Oke, ini jadinya min 7A ya. Oke, bentar. Kayaknya ada yang salah nih ya. Oke, ini ya. Ini kan 20A. Di sini saya tadi dibuatnya 2A aja ya. Ini ganti jadi 20A. Sorry. Ini karena kurang teliti ya. 20A. Ini 20A. Oke. Nah, ini jadinya 20A. Oke, sehingga ini kita ganti menjadi min 25A ya. Oke, nah kemudian kita pindahin rumusnya. Ini jadinya kan 25A, ini sama dengan min 10. Kemudian A ini kan berarti min 10 per 25 ya. A ini sama dengan min 2 per 5, atau ini sama dengan min 0,4 meter per second kuadrat. Nah, ini kan pasti bingung nih. Bu, kok saya dapat percepatannya nilainya negatif sih, Bu? Secara jawaban teman-teman benar, jawabannya adalah 0,4 meter per second kuadrat. Tapi kenapa ada min? Mungkin ada yang udah tahu ya. Kenapa? Karena kita tadi salah memprediksi arah. Oke, pada saat teman-teman dapat jawabannya adalah min 0,4, itu berarti jawaban kamu benar 0,4. Tapi arah kamu salah. Ya, arahnya harusnya ke bawah. Ya gitu. Sebenarnya untuk salah arah ini nggak terlalu bermasalah kalau misalnya teman-teman sadar, oh negatif itu artinya dia nanti ke bawah. Ya, ini nggak masalah kalau mejanya licin. Tapi kalau mejanya kasar jangan pernah salah analisis. Oke, maka harusnya dari awal teman-teman nggak boleh salah analisis. Kayak gitu ya. Oke, nah kemudian ya udah nggak apa-apa. Ini artinya teman-teman udah tahu ya bahwa nanti bergeraknya adalah P-nya ke kanan, Q-nya ke bawah ya. Jadi nanti P-nya ke kanan, nanti Q-nya ke bawah. Oke, kayak gini. Ini dengan percepatan sama dengan 0,4 meter per second kuadrat. Kayak gitu. Oke, nah sekarang kita cari tegangan tali ya. Oke, nah ini coba kita kecilin deh. Nah, biar muat ya. Oke, nah ini karena butuh space-nya dikit aja. Langsung aja di sebelah sini ya. Oke, sekarang kita cari T. Cari T, kan kamu udah tahu nih, kalau A-nya itu sama dengan min 0,4 meter per second kuadrat ya. Nah, dengan catatan, kalau kamu mau tetap menggunakan arah yang tadi nggak apa-apa. Ya, hanya kamu harus tahu kalau oh, A-nya itu 0,4 tapi arahnya berlawanan ya. Nah, kemudian kamu masukin min 0,4 ini ke persamaan yang tadi kamu udah buat. Salah satu aja, misalnya saya pilih persamaan yang kedua ya. Persamaan yang kedua, T sama dengan 50 plus 5A. Maka langsung T ini sama dengan 50 tambah 5 kali A. A-nya ini kamu tetap masukin min 0,4. Ya, jangan karena kamu tahu ini kebalik, maka langsung kamu positifin. Jangan ya. Kayak gitu. Ini langsung 50 kurang ini 5 kali 0,4 itu berarti 2, maka T-nya itu sama dengan 48 Newton kayak gitu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan soal ini adalah ya answer ya. Answernya ini untuk percepatan ini nilainya adalah 0,4 meter per second kuadrat, arahnya begini
Gitu. Kemudian tegangan talinya nilainya adalah 48 Newton. Oke, kalau gitu sekian dulu video ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Oke, selamat belajar dan Tuhan memberkati.